Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya Kak Devi. Bener Kak Rindang, sama kayak kakak-kakak sekolah minggunya yang kabarnya luar biasa ya. Luar Kak. biasa baik. Semangat untuk memuji Tuhan. Nah hari ini Kak Rindang sama Kak Devi pakai baju putih-putih, ada apa sih Kak? Kira-kira ada apa ya? Kita saat ini merayakan Paskah. Nah iya, hari ini hari Paskah yaitu hari kemenangan kita nih dari dosa. Karena apa? Tuhan kita sudah menebus kita dari kelamnya dosa. Nah apa sih Kak arti Paskah? Adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya? Ayo coba tebak dulu. Ada nggak yang tahu? Kalau dari menurut Kak Rindang, arti Paskah itu adalah kemenangan. Ya tapi, nah arti hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah disalib dan ia bangkit pada hari yang ketiga yaitu hari ini, hari Paskah. Oke, jangan lupa ya adik-adik, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, gimana kalau kita lebih semangat lagi nih Kak, biar lebih semangat karena kita udah menang dari dosa. Gimana kalau kita ajak adik-adiknya bernyanyi? Oh iya, tapi sebelum itu karena kita bakalan mulai ibadah, adik-adik harus siapkan dulu nih keperluan untuk hari ini. Apa aja sih Kak? Ada yang pertama pastinya ada Alkitab. Ada Alkitab, persembahan jangan lupa dan buku catatan. Nah, berhubung hari ini hari Paskah nih Kak Rindang, kita ada sesuatu yang berbeda ya hari Berbeda ini. banget dong. Nah, nanti di akhir acara kita akan mengadakan kegiatan menghias telur Paskah. Jadi, adik-adik boleh siapkan dulu nih alat-alat untuk menghias telurnya, yaitu ada telur yang udah direbus ya, telur rebusnya dan juga Alat menghiasnya pewarna. ya, Kak. Alat pewarna, ada lemnya juga boleh dan juga boleh pakai manik-manik untuk menghiasnya. Nah, kalian harus menghias seindah mungkin dan secantik mungkin, oke? Nah, udah pada sukacita sekali nih kayaknya Kak. Gak sabar nih buat memuji Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi lagu dulu nih Kak. Lagu apa ya Kak? Kita bernyanyi ku menang, ku menang. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Kalau gitu udah pada siap nih buat memuji Tuhan. Gimana kalau kita nyanyi lagi Kak? Biar semangatnya benar-benar terbakar nih untuk memuji Tuhan. Kita nyanyi apa Kak Devi? Karena Tuhan Yesus itu sayang semuanya, mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau rendah. Gimana kalau kita nyanyi lagu Big or Small? Ayo, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Adik-adik di rumah ikut berdiri ya. Kita buat gerakannya bersama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
kita akan beribadah, kita akan mulai ibadah, namun sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita ambil sikap berdoa, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu lagu Tanganku Ada Dua. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami Yesus, Engkau berkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu untuk dengan sungguh-sungguh memuji Engkau ya Bapa. Sungguh-sungguh tulus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau yang berkati kedua orang tua kami juga Tuhan, agar dapat terus mendidik kami untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau boleh memenangkan kami dari kelamnya dosa. Engkau boleh memberikan kami hidup yang baru, sehingga kami boleh merayakan hari ini, hari kebangkitan-Mu melalui hari Paskah ini ya Tuhan. Kiranya biarlah sukacita Paskah meliputi hati kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih taat akan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, hari ini kita akan dengarkan hukum Taurat nih Kak. Hukum Taurat yang keberapa nih Kak Rindang? Hukum Taurat yang pertama. Isinya apa Kak Devi? Isinya adalah, kita baca dulu nih sama-sama sama adik-adik di rumah. Yuk. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Kita sama-sama sama anak sekolah minggu ya Kak. Yuk. Yuk. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, adik-adik udah pada hafal tuh Kak, hukum Taurat kita 1 sampai ke 10. Gimana kalau kita nyanyi lagi nih? Biar lebih semangat ya Kak Devi. Bener Kak, karena kita udah dimenangkan dari kelamnya dosa, kita udah menang. Gimana kalau kita nyanyi hidup selamanya? Karena hidup kita untuk Tuhan. Hafalan nih Kak Rindang. Ayat hafalan minggu ini udah dikasih tahu dari minggu lalu. Jadi adik-adik di rumah pasti udah hafal. Apa tuh Kak Rindang? Ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu tertulis di Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Kalau gitu kita bacain sama-sama yuk Kak, sama anak-anak sekolah minggunya. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita bacakan sekali lagi ya Kak. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Dia di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah,
Udah pada hafal nih kayaknya ayat hafalan kita. Gimana kalau kita nyanyi lagi Kak Rindang? Nyanyi dengan penuh semangat. Kita nyanyi apa Kak Devi? Karena kemarin Tuhan Yesus udah disalibkan dan dia bangkit, gimana kalau kita nyanyi tanda paku? Ayo Kak Devi. Kita nyanyi bernyanyi sama-sama tanda ya. paku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima guna menebus dosa manusia. Selamat orang tidak percaya, tapi percaya juga. Untuk warta sekolah minggu pada minggu ini, yaitu nama minggu pada minggu ini yaitu Minggu Paskah pertama dengan topik Minggu Kuasa Kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, untuk warta minggu ini, telur Paskah yang sudah kita hias nanti bisa dikirim foto anak sekolah minggu bersama telur Paskah yang udah dihias, dikirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Wah, berarti nanti kita ada menghias telur nih Kak. Menghias telurnya kapan nih Kak? Menghias telurnya pas ibadah. Oh, jadi selesai ibadah ya Selesai Kak? ibadah bisa dihias, lalu difoto dan dikirim ke Kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, nanti foto-foto itu berarti bakalan ditampilin di minggu depan ya Kak ya? ya. Nah, jangan sampai nih wajah-wajah kalian sama kreasi telur Paskah kalian nggak ada di video minggu depan. depan. Aduh, saking semangatnya ya Kak Devi, jadi sampai Nggak sabar lupa ya, waktu Kak Devi. ya. Dan warta yang keempat yaitu warta untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Untuk ayat hafalan kita masih sama nih Kak minggu ini? Iya, ayat hafalan kita masih sama untuk minggu ini yang yaitu tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Sekali lagi Kak Rindang bacakan ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di Lukas 12 ayat 8. Demikian warta pada minggu ini. Nah, kalau gitu kita udah mendengarkan warta nih, pasti udah sukacita banget nih, mau nggak sabar mau menghias telur. Gimana kalau kita nyanyi lagi nih Kak, biar lebih semangat nanti pas menghias telurnya. Iya, kita bernyanyi hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Richie Malau. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, sebelumnya Amang ajak kita untuk berdoa. Ya, semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang boleh kami rasakan, sukacita yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan bersekutu dengan firman-Mu. Oleh karena itu, berkati kami, ajar kami Tuhan dan mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Agar kami anak-anak sekolah minggu mampu mengerti dan melakukan perintah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah
bagi kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Inilah firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita bersukacita karena hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kenapa kita bersukacita pada hari Paskah itu? Kenapa kita diajak untuk bersukacita pada hari Paskah? Karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita telah memperoleh kemenangan. Melalui kebangkitan Yesus Kristus kita telah diselamatkan dari dosa-dosa kita. Itulah sukacita kita sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, jika kita lihat dalam nats khotbah kita hari ini, dikatakan di sana bahwa pada pagi-pagi benar, pada hari masih subuh, perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi ke kubur Yesus berencana untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik sekolah minggu, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kubur Yesus, apa yang terjadi di sana? Apa yang mereka lihat di sana? Ternyata Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari kematian. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya yang terjadi di sana? Mari kita lihat video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu,
mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, adik-adik sekolah minggu, kita telah menyaksikan video tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Oleh karena itu, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang menjadi sukacita bagi kita melalui kebangkitan Yesus Kristus itu? Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Itulah kelebihan Tuhan kita. Itulah kelebihan dari Yesus yang kita sembah. Yesus itu berkuasa atas segalanya. Dia mampu mengalahkan kematian. Itu pelajaran yang pertama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu yang kita sembah itu berkuasa atas segalanya. Pelajaran yang kedua ada di sekolah minggu dari nats khotbah kita hari ini, sukacita kita melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua, kebangkitan Yesus membawa sukacita bagi kita, sebab melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kuasa iblis telah dilenyapkan. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kuasa iblis telah dilenyapkan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, melalui sukacita kita hari ini, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita diajak agar kita menjadi
orang-orang, anak-anak Tuhan yang menjadi pemberani. Tidak pernah malu-malu, tidak pernah takut di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Yesus itu kuasa maut telah dilenyapkan. Yang kedua, melalui kebangkitan Yesus itu ketakutan itu telah dilenyapkan. Oleh karena itu sebagai anak-anak sekolah minggu, melalui sukacita kita hari ini, kebangkitan Yesus Kristus, jadilah anak-anak yang pemberani. Jangan pernah malu, jangan pernah minder di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan telah memberikan sukacita bagi kita. Yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, melalui kebangkitan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak agar kita mampu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Taat kepada Tuhan berarti kita taat juga kepada orang tua kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, di sana kita telah bersukacita menyatakan kemenangan, menyatakan bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Itulah kuasa kebangkitan Yesus sendiri. Melalui kebangkitan itu kita dimampukan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang terus-menerus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan anak-anak sekolah minggu, agar kami menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita karena kami telah menerima kemenangan, keselamatan melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, dan mampukan kami di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami mampu menjadi anak-anak terang, anak-anak yang pemberani menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu mari kita respon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi. Lagu apa Kak Rindang? Lagu Jalan Serta Yesus. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita untuk menghias telur Paskah. Oke, siap-siap semuanya ya. Nah, tapi sebelumnya kita tutup dulu ibadah hari ini. Kakak sekolah minggu dan juga Amang Pendeta mau mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik. Nah, sesuai yang tadi sudah kita bilang di awal tadi, kalau hari ini kita akan ada kegiatan apa Kak Rinda? Menghias telur Paskah. Nah, berhubung hari ini Paskah dan tadi kakak udah ngingetin apa aja sih bahan yang udah boleh kalian siapkan sebelum ibadah. Nah, yang pertama ada apa Kak Rinda? Ada telur Yang udah direbus pastinya ya. Dan ada juga manik-manik yang boleh kalian pakai untuk menghias nanti. dan juga ada lem untuk menghias perekatnya. Nah, ada juga pensil warna atau hal-hal lain yang boleh kalian pakai untuk menghias telur. Nah, kalau gitu udah siap semua ya kan alat-alatnya? Udah nih pasti ya Kak Rinda Udah ya? dong. Udah dong. Kalau gitu kita mulai nih menghias telurnya. Adik-adik di rumah juga ikut menghias ya. Yuk Kak Rinda, kita mulai. Terserah kreasi kalian apa yang akan dituangkan dalam penggambaran telurnya, dalam menghiasi telurnya ya. Jangan lupa buat semenarik mungkin ya adik-adik. Kak Devi mau gambar apa nih Kak Devi? Kak Devi mau buat gimana? Kayak salib, tapi dia ada di tengah-tengah padang gitu Kak. Padang rumput. Padang rumput yang hijau gitu. Kalau Kak Rindang apa? Kak Rindang mau gambar salib dulu. Kalau adik-adik di rumah buat gambar apa ya Kak? Kira-kira gambarnya pasti menarik-menarik Kak Devi. Karena anak-anak sekolah minggu Raja Wali sangat kreatif ya Kak Devi. Bener nih Kak. Mereka itu kreatif banget. Apalagi kalau disuruh menggambar-gambar dan mewarnai gitu. Nah punya Kak Rindang gimana? Masih gambar salib. Kak Rindang bakal gambar ada salib, ada juga bunga-bunga, ada juga bintang Kak Devi. Bunga-bunganya bermekaran kayak hati kita yang lagi bermekaran karena Tuhan Yesus sudah nebus kita ya Kak. Iya Kak Devi, betul banget. Nah sama kayak telur ini, dimana telur ini udah ada apa Kak, calon hidup baru ya, kayak anak ayam yang mulai menetas dari telur gitu kan. Telur Nah, ini melambangkan kehidupan baru. Nah gitu juga kita, kenapa kita menghias telur? Karena kita akan menghias kehidupan baru kita itu menjadi lebih indah tentunya bersama Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya Kak Devi. Nah jadi adik-adik di rumah juga yang udah mulai hidup baru, yang udah berubah, udah keluar dari dosa karena Tuhan Yesus udah nebus kita. Jadi kita harus mulai melakukan hidup atau menjalani hidup dengan baik, ya kan? Gimana Kak Rindang? Udah selesai punya kakak? Udah dong. Punya Kak Devi juga udah nih. Nah kalau gitu Kak Devi nggak pandai gambar sih, jadi adik-adik di rumah maklum aja ya.
Pasti kayaknya gambaran adik-adik sekolah minggu lebih bagus dari kita nih Kak. Wajib dong, karena sekali lagi anak-anak sekolah minggu Raja Wali itu sangat kreatif dalam hal menggambar, mewarnai. Gimana Kak? Udah? Oke. Coba dulu kita tunjukin. Ini punya Kak Diki. Ini punya Kak Rindang. Nah, punya adik-adik di mana? Yuk, tunjukin sama-sama yuk. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Adik-adik bisa berkreasi apapun yang akan digambarkan, dihias dalam telur ini. Nah, itu kalian bebas ya. Nah, kalian di sini juga boleh nih ajak adik-adik kalian buat menghias telur. Tapi jangan lupa telurnya udah direbus ya. Nah, kalau gitu nanti kalian boleh share apa aja sih hasil dari kreasi kalian. Nah, sampai di sini dulu kegiatan kita. Selamat Paskah. Selamat Paskah.